karuniamu. Kami merendahkan hati kami Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan, agar hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang ada di dalam kami yang nampak. Kami bersepakat Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ya Bapa, agar hati kami boleh menjadi hati yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena pemeliharaanmu dahsyat dan ajaib di dalam hidup setiap kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sendiri yang menyediakannya bagi kami ya Bapa. Kami bersepakat karena Roh Tuhan Allah ada pada kami. Oleh karena itu kami berkuasa di bumi seperti di surga. Demi nama Allah Elohim, di dalam nama Yeshua HaMashiach, Rob, Engkau hancurkan semua siasat-siasat, semua strategi-strategi dari 4 penguasa itu. Hancurkan di alam roh, sehingga tidak pernah terjadi di alam nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan untuk keluar dari tempat ini. Dan semua siasat-siasat yang dibangun oleh manusia, semua panah-panah api dari kerajaan kegelapan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, tidak berkuasa lagi atas kami dan atas jutaan keturunan di bawah kami yang pertalian darah dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saja, mari Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, para pelayan-Mu dengan api dari kerajaan Allah. Api Tuhan membakar mezbah hati kami. Biarlah mezbah hati kami terus menyala dengan apinya Tuhan. Dan kami berkenan kepadamu. Jemaat-Mu juga Tuhan, Engkau lawat dengan api-Mu Tuhan, agar api itu menyala di mezbah hati jemaat-Mu. Api yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, koneksi langsung ke tahtanya kerajaan Allah, sehingga yang sakit memperoleh kesembuhan pada siang hari ini, yang terbelenggu dibebaskan, dan yang hatinya bersedih dihiburkan oleh kuasa daripada Roh Kudus sendiri yang melawat setiap kami. Kami serahkan ibadah ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memenuhi ruangan ini. Engkau memenuhinya dengan api dari kerajaan Allah. Kuduskan tempat ini ya Bapa, agar tempat ini boleh menjadi tempat yang berkenan kepadamu, ibadah yang berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saja, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah seluruh jalannya ibadah kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita semakin lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Sebab kami tak dapat tanpa-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seumur hidup kami, semusim hidup kami, karena setiap musim hidup kami Tuhan berkati, Tuhan
sertai. Sebab Engkau Raja, Engkau Raja. Mari katakan ucapan syukurmu, ucapkan syukurmu padanya, sebab Dia layak, sebab Engkau layak Tuhan. Kami datang bawa setiap hidup kami, Engkau Tuhan yang berkati, Engkau Tuhan yang hampiri. Jangan lewatkan satupun dari setiap kami Tuhan, jangan lewatkan satupun dari setiap kami, sebab kami rindu Tuhan. Kami menyembahmu. Engkau yang selalu setia. Karena itu Tuhan, kami mau lebih datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hampiri setiap kami Tuhan, karena kami rindu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Katakan satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Yes Lord. berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu menikmati Tuhan. bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, Kami mau berdiam di dalam rumah-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal Tuhan, Hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran.
memuji menyembah-Mu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Ya Yesus, daripada 1000 hari di tempat lain. kami datang mau memuji-Mu, Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau memuji-Mu, Haleluya. sembah Dia, Memujimu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Lebih baik satu hari di pelataran ini setiap kami Tuhan pada 1000 hari. Kami mau dedikasikan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan lebih lagi, lebih baik satu hari. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau Memujimu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
menikmati semua kemurahan. Kami mau nikmati hadirat-Mu Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Karena kami datang Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati baik-Mu, kami bawa setiap hati kami bawa ucapan syukur kami. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang mulia. Sebab Engkau Allah penebus kami, Engkau lahir untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Semua musim hidup kami, Engkau Tuhan yang berkati, Engkau Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, tiada lain selain Engkau, hanya Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ, oh Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ, oh Lord. Oh, hey, oh, yeah. Ora base, kira la base na ho, kira la base. Oh, raba, kira la ba la ba la ba la ba la ba. Ora ba ya la ba la ba la ba la ba. Ora base na. Ora ba ya la ba la ba la ba la ba la ba. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Him. Yes. Oh, come Kami sembah let Tuhan. adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ, oh Lord, oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ, oh Lord. Oh come, let us adore Him. Christ, oh Lord. Oh come, let us adore Him. Christ, oh Lord. Hallelujah. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Layaklah Engkau menerima sembah kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bergerak bebas di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar nyata kemuliaan-Mu. Biar nyata kedahsyatan-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kita percaya hari-hari ini kita dibawa terbang lebih tinggi. Amin. Saudara siap dibawa terbang lebih tinggi bersama Tuhan? Saudara siap? Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Come on, say. Semua bertepuk tangan. Come on, say. Yeah, oh, oh. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hey, hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
kasih. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Sama-sama. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Oh, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Oh, sama-sama katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita surga bergema memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. haleluya. Dalam dunia bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak. haleluya. Maklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua memuliakan Tuhan kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama semua tangan kau. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah. Ha 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 ha. In excelsis Excelsis Deo. Oh, 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 oh. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Na 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 na. Hey, hey, hey. Hallelujah. Oh, in excelsis Deo. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak dari kita yang bersuka cita di siang hari ini, Bapak Ibu, lambaikan tanganmu. Bersuka cita, amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Colek kanan kirimu, katakan, dia tuh raja loh. Haleluya. Mari melompat, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. You know that I love you. You know that I want you. Know you so much more than I had before.
from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. just to be with you, my Lord. Katakan Jesus, Jesus, you are the Savior. oh my, ho, 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 ho. And forever and ever I give my praises to you. Katakan Jesus, Oh, Jesus, the Savior of my ha, 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 ha. and forever and ever I give my praises to you. Hallelujah! You know that I love you. I love you. I want you Know you so much more than I than have before. Woo! this water from my heart. This water not made up. I will live for you. I am devoted to you. Yeah, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, You are the Savior. oh my, ha, 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 ha. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Semuanya tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Karena dia Raja yang dalam untuk dapatkan setiap pujian dari kita. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Raja kami. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Haleluya. King of majesty, I have one desire, Just to be with you, my Lord. just to be Katakan with King you, of my Majesty. Lord. King of majesty, I have one desire, Just to be with you, my Lord. just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give My praises to you. oh, and forever and ever I give. My praises My to praises you. to you. Oh, hallelujah. Sorakan haleluya. Hallelujah. Terpujilah Tuhan. Hallelujah. Jesus, Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa. Kau yang ajaib. Mulialah Engkau Tuhan.
Ajar setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Sebab kami ingin mencintai-Mu. Karena semua yang baik, semua yang dahsyat sudah Tuhan berikan bagi kami. Jesus. Oh. Jesus. Jesus. Ora basyar ala khair. Kira basyar ala bala. Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami mau lebih mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami ku terkagum. terkagum. Bila Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Kita angkat pujian ini, katakan. Karena semua yang baik dalam hidupku, amin Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan ya, tutup matamu, katakan. Karena semua yang baik dalam hidup, itulah karyamu, itulah karyamu, amin. Kau beri kesempatan yang baru karena oh, semua yang baik dalam hidupku Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari apa yang ku kenal, amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada, oh, dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, semua yang baik yang ada di dalam hidup kami bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Engkau ya Tuhan. Setiap kebaikan yang kami lakukan bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami mengampuni masa lalu kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami. Itu bukan karena kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu yang menguasai kami. Bapa, ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap duduk diam seperti Maria. Dan kami siap menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tundukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki-Mu agar yang nampak bukan kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pemusik, worship leader, singer. Hari ini saya sukacita. Kenapa sukacita? Saya
akhirnya menemukan buku khotbah lama saya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi dulu saya kalau khotbah saya sering menulis. Hampir semua tulisan-tulisan saya itu saya bawakan di dalam khotbah. Di sini ada banyak judul dibuat sama istri saya. Jadi istri saya baik loh Bapak Ibu. Semua tulisan tangan saya diberi judul sama dia. Yang pertama ciri rumah kena santet, ciri orang kena pelet, hidup diberkati Tuhan, akibat menggunakan okultisme, mantra pemanggilan arwah, kutuk keturunan, keinginan daging, kutuk masa depan. Ada yang tahu gak kutuk masa depan? Nanti suatu saat saya bahas. Di sini ada banyak sekali. Ada nabi palsu, boneka arwah, ujian batin, gagal itu biasa, persepuluhan, 6 tanda serangan iblis. Tapi hari ini kita mau membahas tentang 3 dosa fatal karena lidah. Amin. 3 dosa fatal karena lidah. Ada yang tahu gak? Kenapa dosa fatal karena lidah? Halo. Kita mau persiapan KKR ya nanti. Setelah ibadah jam berapa? Jam 5 ya sayang. Jam 5 kita akan meeting. Meeting KKR Natal Generasi Yosua. Nusantara Bangkit. Jam 5 sore di tempat ini. Sekalian untuk GR juga buat tim musik. Ya Pak Mario. Tim musik, WL dan singer. Ya, tanggal 13 luar biasa Bapak Ibu. Sesi 1 sudah penuh, full. Masuk ke sesi 2. Sesi 2 tadi saya lihat di WA-nya admin, di WA-nya di link pendaftaran dan juga link yang mendaftar untuk manual yang dipegang oleh Ibu Asri, total sudah hampir mau menyentuh 500. Berarti sesuai iman kita ya. Bukan 2000 Tuhan, tapi ribuan orang kita jangkau untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan dong buat Tuhan biar gak ngantuk. Ini kok pada tegang semua, saya gak bawa tentang okultisme kok hari ini. Ya, saya gak bawa tentang kuasa-kuasa, santet, telu, guna-guna. Saya membawa tentang 3 dosa karena lidah. Kenapa 3 dosa karena lidah? Ya hati-hati Bapak Ibu. Lidah ini dibuat dari api neraka. Lidah kita dibuat dari api neraka. Kelihatannya kecil. Tetapi kalau kita tidak atur lidah kita dengan baik, waspada. Yang keluar dari mulut kita bisa-bisa perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu tahu kutuk sumpah serapah itu dari mana? Nih dari lidah nih. Dari mulut seorang ibu. Dia mengutuki anaknya, dasar anak bodoh. Anak setan. Lihat deh ibu-ibu kalau lagi marah begitu gak? Dasar anak setan lo, anak bodoh lo. Kalau anaknya nakal tuh keturunan bapaknya tuh, betul gak? Tapi kalau yang baik-baik keturunan ibunya gitu kan? Bapak Ibu yang terkasih dengar baik, pada saat engkau mengucapkan itu engkau sedang mengutuki anakmu. Itu yang disebut kutuk masa depan. Tetapi saya nggak mau bahas tentang kutuk masa depan, saya mau bertahap. Kita mengerti dulu lidah itu fungsinya apa sih? Tuhan buat kita punya lidah itu untuk apa sih? Yuk kita buka sama-sama di dalam Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Fungsinya lidah di dalam hidup kita tuh apa? Kenapa sebegitu pentingnya ucapan kita? Kita hormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Yuk kita baca 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang kita mau tahu nih. Tuhan tuliskan di sini, kepadamu Immanuel, kepadamu Asri, kepadamu Lijun, kepadamu Pak Wahyudi, Bu Luis. Aku memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di
sorga. Pertanyaannya kuncinya apa sih? Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kamu datang ke rumah saya, Bapak Ibu datang ke rumah saya, Bapak Ibu saya kasih kunci, ini kuncinya, kunci rumah saya. Bapak Ibu masuk ke dalam rumah saya, pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam rumah saya, bukanya pakai apa? Pintunya, pakai kunci. Pada saat pintu rumah saya terbuka, di situ ada makanan banyak Bapak Ibu yang terkasih. Ada TV, ada AC, ada makanan, ada kopi, ada jus dan lain-lain. Dan saya bilang sama Bapak Ibu, boleh kamu pakai semua tuh barang-barang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sampai rumah saya, ada makanan banyak, terus Bapak Ibu tidak makan makanan itu sampai 3 hari, yang rugi siapa? Kita. Karena kan saya udah bilang sama Bapak Ibu, kamu masuk ke rumah saya, ini kuncinya, ada makanan di sana, ada minuman di sana, ada TV, kamu boleh makan, kamu boleh pergunakan itu semua. Terus pada saat Bapak Ibu masuk, udah buka kuncinya, Bapak Ibu masuk, tapi Bapak Ibu tidak mempergunakan alat-alat itu, Bapak Ibu tidak makan selama 3 hari, yang bodoh siapa? Yang bodoh kita. Kunci kerajaan surga udah dikasih sama kita, nih kuncinya nih. Sudah kita pegang. Tetapi dengar baik, kita tidak pernah menggunakan apapun yang ada di surga untuk terrealisasi di bumi. Paham gak nih sampai sini? Paham ya? Bapak Ibu akan bertanya, kuncinya apa sih Pak Immanuel? Kunci kerajaan surga itu apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Kuncinya itu apa? Kita buka Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kita cari tahu yuk kunci kerajaan surga itu apa? Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Dengan mulut. Berarti mulut sesuatu yang penting gak? Kalau kamu mau terima Yesus, kamu mengakunya pakai apa? Mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka berarti kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, terikat gak? Kita terikat di bumi gak? Terikat di sorga gak? Pada saat kita bilang Yesus Kristus adalah Tuhanku, saya, roh jiwa tubuh saya, masa depan saya, keturunan saya, hidup saya, harta benda saya, kesehatan saya, berkat masa depan saya ikatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terikat gak di bumi dan di sorga? Pada saat terikat iblis bisa ngambil gak? Iblis bisa ambil gak? Tapi kenapa kita selalu diambilin sama iblis berkatnya? Hah? Kenapa kita sering diambilin berkatnya sama iblis? Jawaban Bu Luis betul, berarti tidak terikat. Benar gak? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Garis bawahi kata percaya. Ngomong kita bisa, aku terikat dengan Yesus Kristus. Tapi hatinya percaya gak? Hatinya percaya gak? Enggak. Orang Kristen penyakitnya gitu. Kata Pastor Immanuel, mulut kita kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Hari ini aku mengikat mobil Alphard yang ada di depanku adalah milikku. Mungkin gak itu terjadi? Gak mungkin. Kenapa? Dalam hatinya pasti gak percaya. Apa iya ya? Gaji suamiku sebulan cuma 2 juta. Masa dapat Alphard? Banyak orang Kristen begitu. Aku percaya dalam nama Yesus Kristus, roh Tuhan menguasai aku. Pada saat ketemu sama wanita yang lebih cantik, langsung hatinya tergoda. Ada gak roh Tuhan di dalam dirinya? Gak ada. Berarti ada 2 hal kalau kita mau mengikat sesuatu. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua, hati. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mulutnya sama hatinya harus sejalan.
Aku udah ampunin kok Pak, aku udah maafin. Bener deh Pak, aku sudah ampunin dia udah nyakitin hati saya. Aduh saya udah ampunin si karabaraba, kurabaraba. Biasanya gitu kan, bener gak? Itu kan mantranya kan saya bilang, si karabaraba, kurabaraba. Padahal gak perlu begitu Bapak Ibu yang terkasih. Saya udah ampunin Pak, ampunin. Ya amin, dalam nama Yesus. Hati saya juga sudah mengampuni, sudah selesai. Maka orang yang diampuni engkau, contoh nih, saya kasih contoh yang paling dekat aja. Pada saat saya disakiti sama sesama saya sudah ampuni dia, saya sudah maafkan dia. Saya sudah berkati dia. Pertanyaannya kalau dia mau ketemu sama saya boleh apa enggak? Boleh gak? Boleh. Banyak yang enggak mau, betul apa enggak? Banyak yang menghindar, betul apa betul? Betul, tetapi pertanyaan saya, dosa gak menghindar? Dosa gak? Ayo kita belajar lebih dalam lagi yuk. Saya udah ngampunin, contoh ya, Bu Luis aja nih yang paling dekat. Saya sudah mengampuni Bu Luis. Bu Luis nyakiti hati saya. Pada saat, contoh, Bu Luis yang di sono. Saya sudah ngampunin Bu Luis. Bu Luis nyakitin hati saya. Pada saat Bu Luis datang ketemu saya, pertanyaannya boleh gak saya temuin? Boleh. Boleh gak saya gak ketemuin? Ayo jawab. Boleh gak? Boleh. Karena Tuhan menuntut pengampunan. Kalau saya menemui dia itu namanya rekonsiliasi. Yang penting adalah mengampuni. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Yang terpenting adalah mengampuni. Perihal kamu mau ketemu sama mau enggak itu urusanmu. Karena dari buahnya kita bisa mengenal dia. Kalau dia sungguh-sungguh mengampuni, dia biasa aja. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Urusan mengampuni itu urusan kamu sama Tuhan, itu yang ngebuat dosa. Tapi banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan ngajarinnya, loh dari buahnya kamu pengen kenal mereka. Iya, cara melihat buahnya ya dia harus datang nemuin orang yang nyakiti dia. Pertanyaannya, kalau istrimu, suamimu diambil pelakor, kamu harus temuin tuh pelakor. Berantem, tusuk-tusukan, saya yakin, percaya. Ampuni itu pelakor, selesai. Celahmu kamu tutup, paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Rekonsiliasi itu adalah reaksi. Reaksinya saya. Yang terpenting dari semua, saya sudah mengampuni dia. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Kamu mau temuin? Monggo. Kamu gak mau temuin? Silahkan. Tapi itu tidak akan menyebabkan dosa. Cari di Alkitab, kalau gak mau rekonsiliasi pasti berdosa. Gak ada. Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang yang menyakitimu, kamu berdosa. Bukan hanya berdosa saja, kamu doa juga gak dijawab. Karena ampuni dulu orang yang menyakitimu. Maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Garis bawahi kata mengampuni. Bedakan mengampuni dengan rekonsiliasi. Amin. Paham Bapak Ibu? Rekonsiliasi adalah reaksi. Dan Alkitab tidak pernah menuntut hal itu. Amin. Urusan kita sama Tuhan. Yuk berikutnya. Ayat 10. Frans ayat 10. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berarti kunci kerajaan surga ada berapa? 2. Di mulut dan di hati. Kalau hatimu busuk, akar pahit, sakit hati, kecewa sama masa lalu, yang keluar di mulutnya pasti hal-hal yang najis. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Jadi jangan heran Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ada orang yang ngomongnya mulutnya nyakitin orang lain terus. Tandanya apa? Tandanya hatinya masih tidak beres. Banyak gak orang begitu? Banyak, sekali ngomong orang sakit hati. Ada loh kayak begitu. Saya ngomong jujur, istri saya zaman dulu begitu Bapak Ibu.
waktu zaman kami pacaran. Setiap dia ngomong, saya pasti sakit hati. Setiap dia ngomong, saya pasti sakit hati. Waktu saya deketin dia, zaman dulu kita bahasanya nembak ya. Mungkin Pak Mario tahu ya, kalau mengatakan cinta itu nembak ya kan. Zaman SMA saya nembak dia. Saya bilang, saya suka sama kamu. Mau gak jadi pacar saya? Tahu gak dia bilang apa? Kamu jelek hitam begini mau jadi pacar saya? Sakit ya, sekali ngucap langsung nancep di hati. Kamu gak ngaca. Jujur SMA saya gak naik kelas Bapak Ibu. Karena bandelnya gak ketolongan. SMA saya 3 kali pindah sekolah. SMA 3 kali pindah sekolah. Kelas 1 ke kelas 2 pindah sekolah. Kelas 2 ke kelas 3 pindah sekolah. Kelas 1 ke kelas 2 pindah sekolah. Kelas 2 gak naik pindah sekolah lagi. Kelas 2 ke kelas 3 mau pindah lagi, akhirnya dipindahin lagi sama papa saya. Jadi satu sekolah tuh satu rapot. Saking luar biasanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat saya kelas 2 ya, kelas 2 apa kelas 3 saya ketemu dia. Di sekolah saya yang terakhir saya suka sama dia. Saya tembak dia. Dan saya ditolak sama dia. Udah gak naik kelas, pindah-pindah sekolah, bandel, ketemu perempuan, sekali ketemu, ditolak pula. Dia bilang begini sama saya ini juara umum. Mati gak Bapak Ibu yang terkasih? Sakit gak hati saya? Kamu gak naik kelas. Di sekolah paling bandel. Kerjanya tawuran, ketangkep sama guru kasus ngerokok. Tuh Immanuel zaman dulu. Dia bilang begitu sama saya. Kira-kira kalau jadi laki-laki yang normal mundur apa enggak? Mundur. Dia juga guru taekwondo. Mati gak saya Bapak Ibu? Suatu ketika lagi pacaran. Namanya pacaran ya. Saya pegang tangan. Saya cium pipinya. Cuk ya. Curi-curi kesempatan. Ditempeleng Bapak Ibu. Pada saat saya cium dipukul. Pak, enak aja lu cium pipi gua. Saya bengong. Haleluya, puji Tuhan. Dari situ saya janji Bapak Ibu, selama 16 tahun saya hanya berani pegangan tangan saja. 16 tahun kami pacaran dan kami hanya pegangan tangan. Pertanyaannya, saya sakit hati gak sama ucapannya dia? Sakit hati. Saya kecewa gak sama ucapan dia? Saya kecewa. Apa yang saya harus lakukan? Saya harus ampuni dia. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus berdamai sama masa lalunya. Kenapa? Karena ucapan yang tidak baik yang keluar dari mulutnya itu timbul dari hati. Hatinya selalu menyimpan memori masa lalu yang menyakitkan zaman dulu. Akhirnya apa? Semua yang keluar dari hatinya adalah racun, sampah, menyakitkan. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Model kayak begini kunci kerajaan sorga bisa gak dapet dia? Bisa. Beresin dulu hatinya. Kenapa? Dengar baik Bapak Ibu, hati itu selalu menyimpan memori yang sakit dan menyakitkan. Makanya dekat hati ada yang namanya empedu, betul gak? Fungsinya nyaring racun. Paham Bapak Ibu? Jadi setiap kejadian-kejadian yang tidak baik itu terekam di memori kita, masuk di hati kita. Duh, ampun Tuhan, dulu waktu kecil saya suka dipukulin, saya suka digebukin. Akhirnya apa? Hatinya luka. Akhirnya apa? Mulutnya mengucapkan kata-kata hujat dan kutuk. Yang terakhir paling fatal, Bapak Ibu tahu, dia akan melakukan apa yang dulu dia terima. Jadi namanya dosa yang berulang. Dosa yang berulang. Dosa yang berulang. Zaman dulu Bapak Ibu, papa saya, almarhum papa saya ngajarin saya kasar. Saya salah dikit dipukul. Saya salah dikit ditendang. Bahkan saya pernah gara-gara telat ngambil air radiator, jadi radiator mobil itu kosong. Papa suruh saya untuk ambil air radiator. Saya telat, gak cepet datangnya. Saya ditonjok perut saya, ditendang, saya jatuh, diinjak muka saya. Tahu gak Bapak Ibu yang terkasih, waktu pacaran saya bilang, suatu saat kalau saya nikah, saya punya anak laki-laki, saya akan didik dia sama kayak papa saya didik saya. Saya akan didik dia dengan keras. Bapak Ibu tahu, Tuhan baik.
Kenapa saya katakan Tuhan baik? Istri saya berdoa supaya anak yang pertama jangan laki-laki. Nanti pasti digebukin sama bapaknya. Dan benar anak saya yang pertama itu perempuan. Selama 2 tahun saya punya anak perempuan. Saya nggak pernah mau pukul yang namanya perempuan Bapak Ibu. Pada saat adiknya lahir yang kedua laki-laki. Sekalipun saya tidak pernah pukul dia. Saya ada rekonsiliasi, ada ampun di hati saya. Saya mengampuni papa saya mengampuni masa lalu saya. Maka pada saat itu juga apa yang saya ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang saya lepas di bumi terlepas di sorga. Perbaharui hatimu, perbaharui ucapanmu. Maka setiap doa-doamu pasti Tuhan jawab. Kau berdoa pakai mulut apa pakai kuping? Pakai mulut. Kalau hatimu sudah beres, engkau berdoa pakai mulut, Tuhan jawab gak? Jawab. Saya hamba Tuhan yang selalu bilang, Tuhan gak pernah gak jawab doa kita. Tuhan selalu jawab doa kita. Selama doa kita benar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu kehendaki. Berarti kehendak Tuhan apa kehendak kita? Kehendak kita. Asalkan apa? Ini benar hatinya. Ucapannya benar. Minta pasti dikasih. Walk by faith. Bapak Ibu tahu ini satu kesaksian yang luar biasa. Kemarin-kemarin ini dana kurang masih berapa untuk KKR? 320 juta. Ini tinggal berapa lama lagi kita KKR? Seminggu. Bapak Ibu tahu gak? Walk by faith, not by sight. Dana sekarang kurang 80 juta. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Walk by faith, not by sight. Dana kurang tinggal 80 juta. Berarti pertanyaannya sampai hari Minggu Tuhan kasih gak? Kasih Bapak Ibu yang terkasih. Caranya gimana Pak Immanuel? Hati saya benar. Tiap malam kerjanya doa dan nangis. Kita berdua sama istri. Paginya kita sukacita. Siangnya kita sukacita melayani sore sampai malam. Nanti malam jam 11 doa lagi berdua. Gandengan tangan. Nangis lagi sama Tuhan. Paginya gimana? Sukacita lagi. Hati saya benar. Ucapan saya selalu mengucapkan walk by faith, not by sight. Tapi kalau hati saya tidak benar, saya stres, depresi, ucapan saya marah-marah. Saya kecewa Tuhan, kenapa Tuhan gak siapin dananya? Kira-kira Tuhan kasih gak? Halo, gak ngasih. Jadi gimana supaya doamu bisa dijawab? Hatimu benar, ucapanmu benar. Ucapkan kata-kata iman, maka terikat di sorga. Bapak Ibu, saya bilang sama istri kita kayak Sangkuriang. Tahu kisah Sangkuriang enggak? Bikin candi dalam waktu 1 malam. Sama, kita mengerjakan karya Tuhan yang luar biasa. Wow, dahsyat. Dahsyat, teramat dahsyat. Tapi dengar baik, Tuhan tolong. Saya percaya 1 minggu ke depan kekurangan dana 70 sampai 80 juta pasti ada yang tutupin. Amin. Dan kita akan menjangkau jiwa di KKR 13 Desember untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Amin. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Pak Immanuel, saya punya problem. Problemnya apa, Bu? Problemnya satu, saya nggak bisa bayar anak sekolah. Saya nggak bisa bayaran listrik rumah. Saya bayar kontrakan nunggak terus, Pak Immanuel. Jawabannya apa? Bener dulu hatimu. Ampuni orang yang menyakitimu. Berdamai sama masa lalumu. Berdamai sama papa mamamu. Berdamai sama koko cici adikmu. Berdamai sama mertuamu. Berdoa dengan baik. Tuhan, aku tidak mampu. Tetapi aku percaya besok aku bisa bayar listrik. Besok aku bisa bayar sekolah anak. Besok aku bisa bayar kontrakan rumah. Amin. Lakukan itu.
Pada saat itu engkau lakukan terikat di bumi, terikat di sorga. Berarti kunci kerajaan sorga ada dua. Yang pertama adalah mulut, yang kedua hati. 3 dosa fatal yang mengakibatkan hubungan kita sama Tuhan jauh. Itu karena mulut dan ucapanmu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh mulut dan hati. Yang pertama, kita buka Matius 12 ayat 31 sampai 32. Nanti siang kita ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu yang terkasih. Bisa kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bapak Ibu menghujat pakai apa? Pakai kuping, pakai mata, apa pakai mulut? Bapak Ibu bisa menghujat Roh Kudus kenapa? Jawabannya satu, pasti hatimu terluka karena kelakuan orang Kristen. Betul gak? Yuk kita bedah lebih lagi. Seseorang bisa menghujat Roh Kudus kenapa? Dia kecewa sama Tuhan, bukan kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sama kelakuan orang Kristen. Kadang kita juga jadi orang Kristen kadang suka kurang ajar Bapak Ibu. Menyakiti hati sesama kita, betul gak? Mengecewakan. Banyak di luar sana seperti itu, tapi di gereja ini mah gak ada ya. Di gereja ini gak ada. Amin. Saya mau kasih tahu banyak kita orang Kristen jadi agennya iblis. Sehingga orang yang kecewa sama kelakuan kita, dia menghujat Roh Kudus. Ada satu orang hamba Tuhan yang saya kenal, dia cukup terkenal. Pakar okultisme juga, dia sudah tua umurnya sudah 90 ya. Udah 90 sekarang dia di Panti Werda. Bapak Ibu yang terkasih, dia ngaku sama saya sempat jadi agennya iblis. Karena kelakuan saya jahat sama adik saya. Dia punya adik Bapak Ibu. Dia punya adik. Adiknya itu agamanya mohon maaf masih agama lain. Bukan Kristen. Dia sudah bertobat, dia sudah jadi hamba Tuhan. Dia ajak adiknya untuk terima Tuhan tetapi caranya salah. Caranya mengutuki. Lu kalau gak terima Yesus hidup lu bakal terkutuk. Anak istri lu terkutuk semua. Kalau lu mau diselamatkan ayo ikut Yesus. Saya mau kasih tahu, pada saat kau menjangkau jiwa, ucapkan dengan ucapan yang lembut, yang baik. Banyak dari kita ngajak orang ke gereja gitu gak? Sambil kita kutukin tuh. Bener gak? Kamu ke gereja yuk, ibadah yuk. Gak mau aku mau tidur dulu. Biarin kalau kamu tidur nanti Tuhan gak kasih kamu berkat. Banyak gak orang-orang begitu? Itu kamu lagi ngutukin. Akhirnya dia sakit hati gak? Dia sakit hati, tahu gak Bapak Ibu yang terkasih? Adik dari hamba Tuhan ini, dia bilang, emang Tuhan lo doang yang benar. Tuhan gue juga benar. Akhirnya dia pindah dari agama seberang. Maaf, agama seberang ini beda ya. Yang suka manggil om, tahu ya? Tuh dari agama itu dia pindah ke agama Kedar. Dan dia bilang, sekarang gue udah agama Kedar, darah lo halal, gue bunuh. Gila gak Bapak Ibu yang terkasih? Waspada. Dan hamba Tuhan itu bilang, Om, saya manggil dia Om pernah jadi agennya iblis. Akhirnya Om gak bisa selamatin adik Om. Adiknya mati karena kekecewaan, adiknya menghujat Roh Kudus. Oh maaf, dari agama yang Om itu dibaptis, adiknya masuk Kristen, terus pindah ke Kedar. Karena kecewa sama kokonya yang pendeta ini, akhirnya kokonya dikejar-kejar, mau dibunuh. Karena pengajaran agama yang sana itu darahnya halal. Darah orang-orang Kristen kayak kita halal. Padahal kita udah makan babi ya. Gimana ceritanya mau halal, haram yang ada kali. Kan begitu. Apalagi orang Batak nih Pak Mario. Makannya bukan babi aja. B2, B1 dimakan semua. Ya Pak Mario ya. Jadi haram sekali darahnya Pak Mario. Gak boleh dibunuh ya. Bapak Ibu yang terkasih saya mau kasih tahu satu hal. Kita kadang suka jadi agennya iblis.
sehingga menyakiti sesama kita dan dia menghujat Roh Kudus. Tetapi dengar baik Bapak Ibu yang terkasih, apabila engkau menghujat Roh Kudus, jawabannya satu, dosamu tidak akan diampuni. Pada saat engkau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Loh Pak, kok ngujat Yesus boleh tapi ngujat Roh Kudus nggak boleh? Itu pertanyaannya, betul gak? Betul apa enggak? Yudas menyangkal, Yudas siapa? Petrus. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Yesus ngampunin enggak? Ngampunin. Kenapa menghujat Roh Kudus nggak diampunin? Halo, emang bedanya apa Yesus sama Roh Kudus? Oke, gak ada yang tahu. Yuk kita buka yuk di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Baca bersama-sama. Dan kalau ia datang siapa? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita buka lagi Yesaya 63 ayat 10. Sudah Yesaya 63 ayat 10. Baca bersama-sama 2, 3. Tetapi merekanya siapa? Kita. Memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Berarti kalau kita menghujat Roh Kudus, kita berperang lawannya siapa? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu kebenaran. Pada saat engkau menolak kebenaran, dengar baik, maka kebenaran itu akan menjadi musuhmu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ajarin seseorang tentang kebenaran. Kalau dia menolak, berarti yang gila siapa? Saya atau yang menolak kebenaran? Yang menolak kebenaran yang gila. Jadi dosa yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu diucapkan pakai mulut. Makanya ada baca kalimat. Kalau kita mau pindah ke Kedar, baca kalimat Syahroni, bukan Sialala, betul kata Pak Mario. Putus gak ikatan Tuhan pada saat kita membaca kalimat itu? Putus. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Tadi waktu kita mau jadi anak Tuhan kita mengaku dengan mulut. Pada saat kita mau putuskan ikatan itu pakai apa lagi? Pakai mulut lagi. Dukun-dukun baca mantra pakai apa? Pakai mulut lagi. Mengikatkan dia dengan kuasa jin, roh iblis, Satanas, Molok, Asitoret, dan lain-lain. Dia mengikatkan hidupnya, masa depannya gunakannya apa? Mulut. Pada saat engkau menghujat Roh Kudus, engkau sudah memutuskan ikatan Tuhan dengan engkau. Jadi dosa yang pertama karena mulut adalah dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, dosa yang membuat orang jauh dari Tuhan yang mengakibatkan fatal dalam kekristenan. Selain menghujat Roh Kudus, yaitu memutuskan hubungan orang tua dan anak. Ulangan 6 ayat 7, coba buka bersama-sama. Hubungan orang tua dan anak bisa putus loh karena ucapan. Percaya gak Bapak Ibu? Yuk kita baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat 7. Baca bersama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada. Berarti kita harus mengajar kepada anak-anak kita. Apa yang harus diajar? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengajarkan apa sih? Mengajarkan kebenaran. Tadi saya katakan hubungan orang tua bisa putus gara-gara ucapan orang tua kepada anak. Tahu gak contohnya apa? Saya kasih contoh. Saya punya saya punya adik. Adik saya lagi gak datang ya, mungkin nanti ibadah siang dia datang. Dia ketua KKR, adik saya itu disayang sekali sama mama saya Bapak Ibu yang terkasih. Mama saya paling sayang sama dia karena putih. Adik saya putih, ganteng, tinggi, wah rajin belajar dan lain-lain lah. Pokoknya yang positifnya ada dia.
Negatifnya di saya semua tuh Bapak Ibu. Bayangin. Suatu ketika saya ingat banget, saya kulit hitam, saya persis sama almarhum papa saya. Saya hobinya ngilmu. Umur berapa tahun? Umur 7 tahun itu saya udah melanglang buana kemana-mana Bapak Ibu. Diajarin sama papa saya. Tetapi adik saya di rumah gitu loh. Sama mama saya. Tahu gak Bapak Ibu yang terkasih? Pada saat saya bandel, saya nakal. Dia bilang begini ke saya. Prima itu anak mama. Saya dipanggil Eges. Eges itu anak papa. Paham Bapak Ibu? Simple gak? Simple sekali. Setiap kita lagi kumpul, pasti mama saya tarik adik saya. Ini anak mama nih, kamu hitam jelek sana, kamu anaknya papa. Kelihatannya simple. Tapi Bapak Ibu tahu, hubungan saya sama mama saya rusak. Pada saat papa saya meninggal, saya tidak merasakan punya orang tua. Paham? Kenapa? Karena figur orang tua sudah diputuskan sama dia. Kamu anak papa, bukan anak mama. Terikat di bumi, terikat di sorga. Pada saat papa saya meninggal, saya tidak merasa punya mama juga. Orang tua, jaga mulutmu. Kalau marah, jaga lafalmu, jaga ucapanmu. Karena pada saat engkau berkata seperti itu, dengar baik. Engkau sedang memutuskan ikatan batinmu dengan anakmu. Iblis gak pakai cara-cara yang wow, tapi iblis pakai cara-cara yang simple. Dan waktu tahun berapa ya sayang? Tahun 2018 apa 2017 ya. Akhirnya kami rekonsiliasi. Saya datang ke mama saya maafkan, saya ampuni, kita berdoa dan kita nangis. Kita berdamai. Dan mama saya juga mengakui, memang mama salah. Saya bilang ke dia, tahu gak kenapa saya benci banget sama mama dari saya kecil sampai saya besar? Dari saya belum bertobat sampai saya sudah bertobat. Tahu gak kenapa? Karena mama memutuskan ikatan batin saya sama mama. Jadi pada saat papa saya meninggal, di alam roh saya cuma punya papa, tidak punya mama. Iblis gunakan hal-hal simpel untuk hancurin anak-anak Tuhan. Amin. Jaga mulut. Karena pada saat engkau berucap, dengar baik. Terjadi di bumi dan di sorga. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Setelah saya minta maaf, minta ampun sama mama saya minta ampun sama saya, terjadi rekonsiliasi. Jadi ucapan bisa membatalkan ikatan batin orang tua dan anak. Kita lanjut, karena waktunya sudah mau habis. Berikutnya berarti yang pertama bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua bisa memutuskan antara ibu dan anak. Anak juga bisa begitu tuh. Kadang bilangnya gini, itu mamah lo tuh, mamah lo. Itu mamah lo bukan mamah gue, kan gitu ya. Waktu anak-anak muda tuh saya sering lihat gitu. Kadang saya juga suka begitu dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya suka bilang sama adik saya, Prim tuh mamahmu tuh bukan mamahku. Aku bilang kayak gitu. Dan saya selalu bilang, Tuhan aku minta ampun ini dosa ini gak benar. Kadang juga kalau lagi bercanda-canda sama, jadi gini Bapak Ibu, di gereja generasi Yosua kita ini kayak keluarga. Ya, jadi saya pun sama adik saya suka bercanda di depan jemaat. Pada saat kita bercanda saya bilang, ini mamahnya Pastor Prima sudah datang. Nanti jemaat pada ketawa. Sampai ada pertanyaan, emang Pastor Prima sama Pastor Immanuel bukannya kakak beradik ya? Dibilang gitu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya satu. Saat saya mengucapkan itu saya salah. Gak bisa dicontoh. Paham Bapak Ibu? Bercandaan yang seperti itu bercandaan yang salah. Tidak bisa dicontoh. Setelah saya melakukan itu biasanya saya langsung minta ampun. Saya duduk, saya doa, Tuhan aku cabut. Aku batalkan. Aku sangkali ucapanku itu tidak berlaku atas aku. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua ataupun sebagai anak pernah berucap seperti itu. Cabut ucapan itu. Sangkali, bilang sama Tuhan, aku cabut Tuhan. Aku sangkali ucapanku itu. Demi nama Yesus Kristus tidak berlaku lagi. Aku minta ampun Tuhan.
Dan saat itu juga Tuhan mengampuni. Amin. Berikutnya, yang tidak baik, mulut yang tidak baik, hati yang tidak baik akan menghancurkan hubungan antar sesama. Yuk kita buka di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Maaf, Amsal 12 ayat 13. Amsal 12 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2, 3. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kalau kita terhimpit utang piutang, apa yang harus kita lakukan? Bayar utang. Yang pertama yang harus dilakukan, kita benar dulu Bapak Ibu. Baca deh. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Berarti kalau kamu terikat utang, apa yang harus dilakukan? Benar dulu. Baru Tuhan memampukan kamu untuk bayar utang. Kenapa? Bapak Ibu, kalau engkau tidak benar, engkau bayar utangmu, saya yakin utangmu dibayar pakai uang yang tidak benar juga. Dari jerih lelah yang sia-sia. Kalaupun udah kekumpul uangnya, bocor lagi. Ada gak yang seperti itu? Ini mau bayar utang nih. Ya, udah mau bayar utang jatuh tempo, udah dikumpulin dari awal bulan. Tiba-tiba selang 1 minggu bocor itu semuanya. Alhasil apa? Gak bisa bayar utang. Begitulah kalau engkau tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, dengar baik. Sudah deket jatuh temponya, tiba-tiba ada yang WA. Bu Luis, saya kirim berkat ke Bu Luis untuk bayar utang. Bisa gak terjadi? Bisa. Loh, KKR kita butuh 325 juta 2 minggu kemarin Bapak Ibu. Sekarang tinggal 80 juta. Walk by faith gak tuh? Walk by faith. Saya belajar benar di hadapan Tuhan. Kalau saya gak benar, aduh gak dapet deh. Gak bakal terrealisasi. Saya belajar benar, saya belajar diem, saya belajar nangis sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan yang paling utama, saya tidak mengandalkan manusia satupun. Ada satu orang yang tadinya kita mau andalkan. Jujur. Dan ini pelajaran buat saya. Tiba-tiba orang yang mau kita andalkan itu dia take out. Gak jadi. Bayangin. Stres gak? Stres. Tetapi saya tidak mau pilih stres. Saya lebih milih apa? Tuhan, saya minta ampun. Saya tidak ngandelin Tuhan, tetapi saya ngandelin Dia. Bapak Ibu pendeta emang harus benar terus? Kan enggak. Boleh salah gak? Habis salah minta ampun. Sama-sama kok Bapak Ibu sama saya. Bapak Ibu makan nasi kan? Saya juga makan nasi. Kecuali Bapak Ibu makan nasi, saya makan beling. Wah, itu baru sakti itu. Kayak kuda lumping. Betul gak? Kita sama. Tapi saya di sini sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengingatkan Bapak Ibu. Yuk, kalau Tuhan yang luar biasa itu bisa menolong saya saat saya benar, maka hubungan saya sama Tuhan baik. Hubungan saya sama keluarga saya baik. Hubungan saya sama teman-teman saya baik. Pada saat saya benar sama Tuhan, maka saya keluar dari kesukaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang worship leader, singer. Nanti ibadah siang saya sudah siapkan tentang dunia orang mati. Ada yang tahu dunia orang mati? Kalau enggak dunia orang mati, kutuk keturunan. 2 hal itu yang Tuhan mau berikan untuk ibadah jam kedua. Kutuk keturunan dan dunia orang mati. Yuk sekarang kita tundukkan kepala kita. Semuanya minta ampun sama Tuhan.
Minta ampun sama Tuhan. Apabila ucapanmu menyakiti banyak orang. Apabila ucapanmu memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Memutuskan hubunganmu dengan anakmu, dengan orang tuamu. Minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku dan aku batalkan setiap ucapan yang sia-sia. Ucapan yang menyakiti hati orang tuaku dan anak-anakku. Aku batalkan setiap ucapan-ucapan sia-sia terhadap suamiku. Aku batalkan setiap ucapan yang sia-sia terhadap istriku. Aku batalkan setiap ucapan yang sia-sia terhadap mertuaku. Terhadap iparku. Aku batalkan setiap ucapan yang sia-sia itu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Aku mau mengejar kekudusan-Mu. Dan aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku berdamai dengan masa laluku. Aku ampuni semua orang yang menyakitiku. Semuanya minta ampun. Apabila Bapak Ibu sering dilukai, diperlakukan tidak baik, semenjak kecil sampai saat ini, diperlakukan tidak adil, baik tidak adil karena keadaan, atau tidak adil karena kebodohan, minta ampun sama Tuhan. Setiap kekecewaan, luka batin, akar pahit, aku buang itu semua, tidak berlaku atas hatiku, tidak berlaku atas hidupku. Semua minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi dengan segenap jiwa. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan Engkau tahu Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah hati-Mu. Bapa, hamba telah selesai berkata-kata. Hamba kembalikan kemuliaan, pujian dan hormat kepadamu. Jangan biarkan aku mengambil dan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar di dalam hidupku, di dalam hidup anak-anak-Mu, di dalam hidup pelayan-pelayan-Mu. Dan hamba-Mu Immanuel selalu kecil di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu, para penonton online YouTube Generasi Yosua. Berkati juga kami yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah onsite. Berkati kami, biarlah pokok doa kami boleh Tuhan jawab. Dan kami berubah Tuhan karena pembaruan akal budi dari Engkau. Berkati kami semua Tuhan dan jawab pokok doa kami. Kami percaya tahun ini seluruh pokok doa kami Engkau jawab sempurna dan segera Bapa. Ajar kami selalu benar di hadapan-Mu. Ajar kami mau mengampuni semua yang menyakiti hati kami. Kami serahkan hidup kami, roh jiwa tubuh kami. Bahkan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan, saudara. Haleluya. Jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita akan memberi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Memberi yang terbaik. Pekerjaan Tuhan. Tapi sebelumnya kita boleh doa bersama-sama. Engkau Tuhan, Bapa baik, yang selalu mencukupkan segala keperluan kami, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, ketika kami boleh memberi menabur di tempat ini, kami percaya berkat-berkat-Mu, kelimpahan-Mu menjadi milik dan kepunyaan kami. Dan setiap pekerjaan tangan kami Tuhan berkati dan boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dari gereja Betani Nusantara menyambut Natal penuh anugerah, kami panjatkan puji syukur untuk kasih yang melimpah, sebab waktunya telah tiba untuk kebangkitan bangsa. Sebab kami percaya Roh Kudus bekerja menggerakkan hati, menyiapkan gereja, memulihkan setiap luka, menyambung harapan baru dengan semangat prayer yang takkan layu. Nusantara bangkit, serukan nama Yesus.
Unity prayer restoration, janjinya pasti tulus. Api kebangunan rohani menyala di setiap hati yang percaya. Generasi Yosua diri tegak memulihkan Indonesia. Kami percaya Kudus bekerja menggerakkan hati, menyiapkan gereja, memulihkan setiap luka, membangun harapan baru dengan semangat prayer yang takkan layu. Nusantara bangkit, serukan nama Yesus. Unity prayer restoration, janjinya pasti tulus. Api kebangunan rohani menyala di setiap hati yang percaya. Generasi Yosua berdiri tegak memulihkan Indonesia. Memulihkan Indonesia. Memulihkan Indonesia. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Selamat datang di Gereja Betani Generasi Yosua. Kami mengucapkan salam hangat kepada seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir, maupun yang telah kembali beribadah bersama kami. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki Selamat datang di Gereja Betani Generasi Yosua. Kami mengucapkan salam hangat kepada seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir, maupun yang telah kembali beribadah bersama kami. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di Gereja Betani Generasi Yosua, kami mengundang Anda untuk mendaftarkan diri melalui WhatsApp di nomor 087775594457. Mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, melalui ibadah Generasi Yosua Kids. Setiap hari Minggu, pukul 11 siang dan pukul 2 siang. Ikutilah pengajaran Alkitab setiap hari Selasa pukul 7 malam bersama Pastor Marcel Kanon, live di YouTube Gereja Betani Generasi Yosua. Tanggal 13 Desember 2025 pukul 5 sore, akan diadakan KKR Natal 2025 dengan tema Nusantara Bangkit. Ibadah KKR Natal ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Samuel Kusuma, sebagai Ketua Umum Gereja Betani Nusantara bersama Pastor Immanuel, Gembala Jemaat Betani Generasi Yosua sekaligus Ketua Pemuda Sinode Gereja Betani. Dan akan ada kesaksian dari Dr. Cisie Nugraha, seorang dokter yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pujian dan penyembahan bersama Regina Pangkerego, seorang artis rohani Kristen. Dan akan ada kesaksian pujian dari Frankie Kuncoro, seorang musisi Kristen rohani Indonesia. Seluruh musik pujian dan penyembahan dalam ibadah ini akan diaransemen oleh musik direktor para artis, Bapak Heri Anggoman. Dan sesudah ibadah akan ada banyak door prize menarik. KKR Natal, Nusantara Bangkit, diselenggarakan oleh Gereja Betani Nusantara Generasi Yosua Jakarta. Sebuah perayaan iman dan kebangkitan untuk Indonesia tercinta. Dalam konfirmasi kehadiran tokoh-tokoh bangsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Giring Ganesa, dan Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mari bersama, kita rayakan Nusantara Bangkit dalam iman dan persatuan. Info tambahan lainnya, Bapak Ibu yang kendala jarak, Panitia KKR menyediakan transportasi,
Silahkan hubungi 087775594557 untuk layanan ini. Janji iman, dukungan pelayanan khusus KKR dapat ditransfer ke rekening gereja. Mohon tambahkan catatan, janji iman KKR, dibukti transfer khusus untuk persembahan ini. Ibadah Malam Natal Betani Generasi Yosua. Tanggal 24 Desember 2025 akan diadakan ibadah Malam Natal bersama keluarga besar Gereja Betani Generasi Yosua. Ibadah tersebut akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Immanuel. Sedangkan ibadah perayaan Natal Betani Generasi Yosua, tanggal 25 Desember 2025. Ibadah pada perayaan Natal akan dibagi menjadi 3 sesi, pukul 11 siang, pukul 2 siang dan pukul 5 sore. Ibadah perayaan Natal akan diadakan di Gereja Betani Generasi Yosua, bertempat di Mall Season City. Mari, ajak teman, kerabat, dan saudara Anda untuk mengikuti ibadah tersebut. Pembicara di bulan Desember. Tanggal 7 Desember hari ini kita dilayani oleh Pastor Immanuel di 2 sesi. Hari ini diadakan juga perjamuan kudus dan pengurapan. Untuk minggu depan tanggal 14 Desember. Kita akan dilayani oleh Pastor Kevin Kusuma di 2 sesi ibadah. Tanggal 21 Desember ibadah pertama akan dilayani oleh PDM Prima Utama Immanuel dan ibadah sesi kedua akan dilayani oleh Pastor Kari Poetirai. Sedangkan di ibadah akhir bulan Desember ini, tanggal 28 Desember 2025, kita akan dilayani oleh Pastor Immanuel di sesi pertama dan PDM Prima Utama Immanuel di sesi kedua. Dukung pelayanan Gereja Betani Generasi Yosua melalui persembahan diakonia, berbagi, perpuluhan, dan persembahan kasih. Dapat dilakukan ke rekening BCA atas nama Yayasan Generasi Yosua Peduli dengan nomor rekening 450490425. Terima kasih atas setiap hati yang memberi dengan kasih. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah hadir di ibadah pertama Generasi Yosua dan kita akan ada ibadah kedua kita di jam 2 siang dan akan ada perjamuan kudus. Dan saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu hadir di tanggal 13 Desember kita akan ada KKR besar, ada celebrate Natal di jam 4 sore dan di jam 7 malam kita akan ada KKR. Kita akan ada altar call, pengurapan dari hambanya dan akan ngebahas tentang bagaimana sih kita bisa melepaskan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kita akan belajar bersama pada saat KKR dan kita akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa di 13 Desember. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan untuk grand prize-nya, untuk door prize-nya. Bagi yang belum mendaftar boleh mendaftar ke France. Kita masih buka pendaftaran di ibadah sesi kedua. Untuk ibadah sesi pertama kita sudah full book, kita sudah tidak terima slot atau kuota lagi. Karena sudah terisi penuh ya Bapak Ibu. Jadi yang belum daftar baik pelayan juga harus daftar untuk mendapatkan nomor door prize-nya ya. Tanggal 14 Desembernya jangan lupa hadir kembali di gereja ini, kita akan ada ibadah raya di jam 11 dan di jam 2 dan kita juga ada acara berbagi kasih minyak gratis. Jadi Bapak Ibu tanggal 14 Desembernya 13 habis KKR, 14-nya hadir kembali di tempat ini. Dan jangan lupa tanggal 24-25 Desember kita akan ada malam Natal yang akan kita adakan di gereja ini di jam 6 sore. Dan juga 25 Desember di 3 kali ibadah. Nah jangan lupa kita akan ada souvenir emas gratis. Jadi Bapak Ibu diharap hadir, kita percaya kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan, baik kesembuhan, baik segala pergumulan, doa-doa kita di tahun ini Tuhan boleh jawab di akhir tahun ini. Amin. Dan kita boleh menerima berkat yang baru di awal tahun 2026. Amin. Sebelum kita tutup doa, kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk karya besar-Mu dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang sudah kami terima,
untuk pekerjaan yang masih kami lakukan Tuhan pada sampai hari ini. Dan juga untuk keluarga kami Tuhan, kami masih boleh berkumpul bersatu dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami percaya segala pokok doa bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di online service Tuhan. Kami percaya Tuhan segala pokok doa kami Tuhan boleh jawab di tahun ini. Dan sebelum tutup akhir tahun Tuhan kami percaya Bapa, mukjizat-Mu boleh terjadi untuk setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan ibadah kami boleh selesai dan kami akan lanjut untuk ibadah kedua kami. Dan akan ada perjamuan kudus, kami tutup bungkus ibadah kedua kami Tuhan serta perjamuan kudusnya. Kami percaya banyak jiwa yang hadir, banyak bangku yang terisi Tuhan, dan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang akan hadir, yang melakukan perjamuan kudus, boleh pulang dengan sukacita daripada-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Tuhan, untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami, baik presiden, wakil presiden, beserta jajarannya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik di Sumatera Tuhan, baik di daerah-daerah lainnya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala bencana yang sedang kami alami di Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan bantuan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap doa-doa yang kami naikkan untuk saudara kami, untuk bangsa negara kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pelayan yang melayani-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya segala jeri lelah kami Tuhan, segala apapun yang kami lakukan untuk melayani-Mu, baik bagian worship leader, pemusik, usher, bahkan multimedia Tuhan, dan guru sekolah minggu, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Baik untuk usaha bisnis kami, untuk pekerjaan kami Tuhan, dan bagi kami juga yang melayani-Mu di setiap gereja Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak kurang panjang menolong kami, baik berkat-Mu, baik kesehatan Tuhan, baik keluarga yang masih utuh. Kami percaya Tuhan Kau tutup bungkus keluarga dari para pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Biarlah Tuhan hikmat marifat, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi anak pilihan Tuhan, boleh menjadi anak yang diperhitungkan di negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Immanuel. Biarlah Tuhan kami percaya Bapa, Kau beri kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan untuk beliau. Biarlah pada saat beliau menggembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini, boleh banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Boleh banyak setiap permasalahan-permasalahan yang Tuhan selesaikan. Biarlah mukjizat-Mu boleh terjadi untuk jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kesehatan daripada-Mu Tuhan untuk beliau dalam menjangkau jiwa ya Bapa. Untuk pelayanannya Tuhan boleh mengembang ke kiri dan ke kanan ya Bapa. Segala pengajaran, hikmat, marifat yang daripada-Mu terus bertambah ya Tuhan. Setiap karunia-karunia Tuhan boleh turun terhadap gembala kami di tempat ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa kami mau pulang. Biarlah Tuhan kami percaya Kau tutup bungkus setiap kendaraan yang kami gunakan. Biarlah Bapa kami boleh bertemu dengan keluarga kami, tidak kurang satu apapun Tuhan. Sertai perjalanan pulang kami semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biar sampai di rumah tidak kurang apapun ya Bapa. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati KKR kami 13 Desember, berkati Natal ibadah kami Tuhan di 24 dan 25 Desember. Kami percaya Tuhan, iman yang kami punya Tuhan, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu pada siang hari yang indah ini ya Bapak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu kemanapun engkau berada. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua, sehingga kita satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil, beruntung dan diberkati. Keturunanmu tidak ada yang terhilang, keturunanmu tidak ada yang meminta-minta. Engkau menjadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati dengan iman bersama dengan saya, katakan amin.